Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon peserta didik SMK Negeri di Jawa Tengah? Kali ini kita akan membahas tentang surat-surat dan jalur seleksi yang ada di SMK Provinsi Jawa Tengah. Oke, lanjut ke surat yang wajib ada dalam tiap jalur seleksi calon peserta didik SMK di Provinsi Jawa Tengah apa saja? Yang pertama tentu saja yang dibutuhkan adalah scan surat pernyataan kebenaran dokumen atau disebut juga dengan fakta integritas calon peserta didik. Nanti Anda scan dalam bentuk PDF atau JPG atau JPG dengan ukuran maksimal adalah 1 MB ya. Untuk surat-surat yang lain yang scan pun yang scanan itu juga harus bentuknya seperti ini, PDF, JPG atau JPG dengan maksimal 1 MB. Yang kedua adalah surat keterangan nilai raport. Nilai raport yang digunakan yaitu nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5, di mana nilai raport ini nantinya berasal dari mata pelajaran agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 4 mapel, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA ya, waktu itu ya. Sekarang menggunakan 7 mapel. Yang berikutnya adalah scan kartu keluarga, di mana kartu keluarga ini selambat-lambatnya atau paling singkat itu 1 tahun yang dihitung sampai pada dengan tanggal akhir pendaftaran. Jadi paling terbaru itu 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun maka ambil atau scan kartu keluarga yang lebih yang terlama, yang lebih lama lagi. Yang berikutnya adalah scan piagam prestasi tertingginya. Ini syaratnya untuk piagamnya itu harus usianya 6 bulan sampai 3 tahun. Kalau di bawah 6 bulan tidak diakui, di atas 3 tahun tidak diakui. Nah, untuk perbedaannya di tahun ini adalah disertai dengan surat keterangan kepala sekolah atau Kepsek jika Kepsek ya, contoh Kepsek. Ini jika mempunyai piagam penghargaan. Nanti formatnya akan dijelaskan di video berikutnya. Yang berikutnya adalah scan surat pernyataan sehat calon peserta didik. Ini khusus untuk SMK. Di sana perlu menekankan terkait dengan objek kesehatan yang perlu Anda tekankan, yaitu mulai dari program perahlian, teknologi dan rekayasa, teknik informasi dan rekomunikasi, agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, energi dan pertambangan, seni, dan eh, industri kreatif itu mensyaratkan sehat pendengaran dan tidak buta warna. Sedangkan untuk program keahlian di bawah bisnis manajemen itu sehat pendengaran saja, kesehatan dan pekerjaan sosial itu tidak buta warna, sehat pendengaran serta sehat mulut. Ini perlu ditekankan nanti kebenaran dari surat ini akan ada kaitannya dengan surat integritas atau fakta integritas. Kalau tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya bisa digugurkan dalam seleksi ini. Lanjutnya adalah ijazah SMP atau sederajat, terus akta kelahiran di mana di situ sudah ditekankan paling tinggi usianya 21 ya di tahun ajaran ini. Terus belum menikah. Lanjutnya buku rapot SMP atau sederajat. Ini gunaannya untuk verifikasi nantinya buku rapot ini untuk mengetahui kebenaran antara surat surat keterangan nilai rapor dengan buku rapor dan juga yang diinput di dalam sistem PPDB. Itu surat-surat yang dibutuhkan secara umum. Kita lihat contohnya di sini ada surat pernyataan kebenaran dokumen atau surat integrasi ya, fakta integrasi di sini. Anda bisa menuliskan dalam bentuk tulisan tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama. Nah, di situ tidak diperbolehkan merubah formatnya, harus formatnya seperti ini. Oke, lanjutnya yang kedua ada surat pernyataan sehat ya. Ini format surat pernyataan sehat contohnya di sana disesuaikan dengan kondisinya. Pernyataan dapat diketik atau ditulis pada kertas polos khusus calon peserta didik SMK. Ini untuk SMK. Yang perlu ditekankan di dua surat ini adanya materai ya. Adanya materai 10.000 ditandatangani orang tua. Di sini juga eh, ditandangi oleh orang tua. Ini mungkin calon calon peserta didik di sini yang membuat anaknya di sini calon peserta didiknya ini diganti mungkin orang tua ya. Seperti itu. Bagaimana memahami lebih detail terkait dengan jalur seleksi yang ada? Kita ketahui di SMK itu ada 3 jalur pendaftaran, yaitu yang pertama afirmasi, yang kedua prestasi, dan domisili terdekat. Apa yang perlu kita
tekankan di dalam pendaftaran ini yang tentu saja yang pertama adalah di seleksi prestasi yang perlu ditekankan adalah scan surat keterangan nilai rapot, walaupun di dalam setiap jenjangnya ini dibutuhkan semua ya. Ini contohnya seperti ini, ada kop sekolah, ada nilai-nilainya. Terus berikutnya adalah scan piagam kejuaraan. Waktunya adalah 6 bulan sampai 3 tahun dihitung dari saat pendaftaran. Terus disertai dengan surat keterangan Kepsek. Ini contoh dari surat keterangan Kepsek. Tahun sebelumnya ini belum pernah muncul, baru tahun ini muncul syarat persyaratan di piagam. Berikutnya berdasarkan nilai rapot dan piagam kejuruan. Jadi nanti akan dihitung yang tertinggi, yang mana yang akan dihitung ya, sesuai dengan kuotanya. Untuk jalur seleksi prestasi yang diambil itu ada 75%. Ada 75% dari daya tampung. Selanjutnya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. bagaimana untuk jalur yang lain? Kita bahas yang berikutnya jalur afirmasi. Apa itu jalur afirmasi? Jalur afirmasi terdiri dari beberapa peserta, yaitu mulai dari keluarga miskin terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau Dinsos Provinsi. Yang kedua yatim dan atau piatu, boleh yatim, boleh piatu atau keduanya, yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu akibat ayah atau ibu calon peserta didik yang bersangkutan meninggal akibat terpapar COVID ya, yang perlu ditekankan adalah karena meninggalnya terpapar COVID. Dari mana data ini? Tentu saja data yang sudah tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kendali Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Nah, kuotanya untuk item ini adalah 2% ya. Ada 2%. Jadi yatim piatu bukan karena meninggal yang lain, tapi karena COVID. Jadi dia sudah tercatat di Dinas Pemberdayaan. Lanjutnya, yang ketiga, untuk afirmasi itu bisa diikuti oleh anak panti asuhan. Tetapi anak panti asuhan ini pun sudah ditetapkan oleh data-datanya oleh Dinsos Provinsi. Kuota yang diberikan untuk anak panti itu 2%. Oke, lanjutnya ATS atau anak tidak sekolah. Ini merupakan anak yang sudah terdaftar di dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Provinsi Jawa Tengah atau SIK DC. Nah, ini untuk mengurangi rantai putus sekolah ya. Tetapi juga ketika Anda belum tercantum di sana, Anda bisa mengajukan ketika lulusan Anda merupakan tahun kelulusan sebelum tahun ini, tahun 2022 atau 2033, atau sempat tidak sekolah, maka Anda bisa kalau mau menggunakan jalur ini, Anda bisa membuat surat keterangan, yaitu dengan diterbitkan oleh kepala desa atau lurah, di mana diketahui oleh camat. Nanti dilampirkan juga ijazah tentang SMP sederajatnya. Kuotanya itu 3% ya untuk ATS, anak tidak sekolah. Sedangkan secara keseluruhan untuk seleksi afirmasi itu yang diterima 15% dari kuota setiap jurusan atau sekolahnya. Lanjutnya, bagaimana yang perlu disampaikan lagi adalah nilai rapot tadi ya, sama dengan afirmasi, dengan prestasi, surat keterangan rapot juga disiapkan, juga piagam juga begitu. Nanti perhitungannya dari kalau melebihi dari persentase itu akan di ranking yang didapat. Ini contoh dari surat untuk seleksi afirmasi, surat-surat yang dibutuhkan ketika afirmasi perlu Anda persiapkan seperti KIP, KKS, atau surat keterangan lain. Bisa juga surat keterangan ATS. Ini contoh surat keterangan ATS yang belum terdaftar. Bisa dibuat oleh pemerintah desa yang diketahui oleh camat ya. Berikutnya adalah memahami seleksi jarak terdekat. Nah, kalau di SMA ada zonasi ya, kalau di SMK tidak ada zonasi, tapi menggunakan seleksi jarak terdekat. Untuk suratnya tidak ada yang perlu dilampirkan di dalam seleksi jarak terdekat. Yang perlu di sini akan ada 10 kuotanya ya, 10 kuota, 10% dari kuotanya. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan posisi koordinat rumah sudah benar saat Anda pada pengajuan akun itu di posisi koordinat rumah Anda benar-benarnya. Kesalahan data berakibat gugur dalam seleksi walaupun sudah dinyatakan diterima. Jadi kalau datanya itu ada yang salah, contoh seperti jaraknya itu kalau di
dekatkan, nanti bisa dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan jaraknya. Jarak ini mengacu pada kakak ya, kakak yang digunakan. Ada kakaknya. Demikian untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa